otak pelakunya itu namanya yang kabur ke Jakarta itu, jangan lupa itu otaknya itu. Terus aku jawabnya tadi yang jelas ada kaitannya dengan perlakuan korban yang tidak menyenangkan terhadap pelaku. Demi melindungi sang anak ya, namanya juga anak, darah anak kandung dan juga darah yang mengalir di situ, sehingga menurut dia adalah ini sudah sepatutnya bahwa orang tua melindungi anak walaupun anak itu salah. Dan anak ini juga sudah mendapatkan hukuman dari ayahnya ya, tapi ya tetap selama keadilan itu belum terungkap, belum diadili seadil-adilnya, maka itu pun akan menjadi terus tekanan. Bahkan sering juga arwah tersebut juga menghantui beliau. Yang jelas dimarahin, dipukulin sudah sepatutnya, sampai dengan dikurung ya. Tapi balik lagi, karena anak kandung masih darah dagingnya, sehingga di situ ya sudah, lepas itu ya sudah, paling diarahkan, kamu harus begini, ya udah, sampai dia sekarang posisinya yang jelas tidak di Indonesia. Dia aja sekarang ini aku bisa merasakan bahwa dia tuh sering ketakutan, tidur tidak tenang, bahkan pikiran kosong dan sering berhalusinasi. Ya itu tadi, efek dari perbuatan dia akan memakan kesehatan diri dia sendiri, betul, dan keluarga besarnya. Karena di sini aku melihat yang support dia bukan hanya dari ayahnya ya, tapi ada beberapa keluarga juga yang memang artinya memang anak ini sebenarnya manja, dan memang anak ini tuh saking terlalu dimanjanya, disayangnya, jadi apa-apa yang dia mau tuh diturutin. Ya, jadi kayak anak mami ya disebutnya ya. Jadi sehingga apapun dia merasa gue bisa dapetin. Jadi dia gampang menurut dia kalau dia mau dia harus dapetin, ya itu. Jadi gampang untuk menyepelekan orang. Tipikal anaknya seperti itu karakternya. Perlindungan dari orang tua dan memang sudah diasingkan saat ini, posisinya tidak ada di sini, dan kemudian kasusnya juga kan ditutup. Karena dipikirnya sudah ada yang lain tertangkap. Dan ini kan belum diungkap nih. Yaitu tadi, efek dari keluarganya juga membungkam nih yang para tersangka yang sudah ketangkep, bahkan keluarganya. Makanya aku bilang, kalau seseorang sudah seperti itu, berarti orang itu pasti memiliki jabatan yang kuat. Karena hanya orang-orang yang memiliki jabatan kuat dan uangnya banyak yang bisa membungkam sampai membekukan kasus tersebut. Backingannya dia juga orang kuat. Yang jelas dia masih dalam pantauan dan juga ancaman. Dan juga di situ juga ya, kalau dibilang dikasih tunjangan tapi tidak seberapa, tapi lebih kepada ancaman dari pihak terkait yang terkait dengan kasus ini. Dari 3 orang tersangka yang belum tertangkap ini, dia tidak akan muncul, dia lebih memilih bungkam karena ada tekanan ya, ada tekanan dari keluarga, salah satu keluarga yang belum tertangkap. Tapi akan ada suatu masa ketika nanti ya 3 pelaku ini tertangkap, dia akan muncul dan speak up. Akan muncul. Kalau sudah terungkap, ketangkap, dia akan muncul dan menjelaskan, membeberkan semuanya. Buat para kalian ya, anak-anak muda yang masih bersemangat di sana, yang sudah melakukan perbuatan keji yang dilakukan terhadap Vina, cobalah kalian pikirkan, sadari, apapun yang kalian perbuat harus dipertanggungjawabkan. Karena ketika kalian tidak mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, maka arwah tersebut tidak akan tenang, bahkan kalian pun akan mengalami hal yang sama. Karena ketika seseorang meninggal secara tidak wajar, apalagi ini belum terungkap, belum mendapatkan keadilan, sampai liang lahat pun kalian akan terus menghantui. Ingat, tidak kasat mata memang betul ya bahwa kalian sekarang terlindungi, tapi Tuhan Maha mengetahui segalanya. Karma itu sangat mendekati kalian saat ini. Maka sebagai pria yang gentleman, muncul dan pertanggungjawabkanlah perbuatan kalian.
Dan ingat, kalian juga memiliki keluarga. Seandainya kalian menikah, kemudian anak kalian diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kalian? Jadi muncul. Selesaikan masalah ini dengan gentleman. Biar hukum nanti yang akan menentukan seberapa hukuman kalian. Yang jelas, ingat, seandainya pun kalian bisa lolos dari hukum, tapi kalian tidak akan pernah lolos dari hukum karma yang akan Tuhan berikan kepada kalian.